Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan yang dalam kesempatan kali ini akan memaparkan materi untuk mata kuliah manajemen risiko. Adapun topik yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah tentang identifikasi risiko untuk ISO 31000-2018. Saudara sekalian, sebelum kita membahas, kembali kita lihat lagi arsitektur manajemen risiko ISO 31000-2018, di mana di sini ada bagian proses. Ya, pada bagian proses ini ada juga bagian identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Ya, kalau kita perjelas gambarnya, saudara sekalian, jadi kita lihat di sini, jadi identifikasi risiko itu bagian dari proses manajemen risiko, di mana identifikasi risiko itu adalah bagian dari proses penilaian risiko. Penilaian risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Ya, jadi sekali lagi, kita masih akan fokus ke identifikasi risiko pada kesempatan kali ini. Nah, saudara sekalian, tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk menemukan, mengenali, dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasarannya. Informasi yang relevan, memadai, dan mutakhir itu penting untuk mengidentifikasi risiko. Organisasi dapat memakai beragam teknik untuk mengidentifikasi ketidakpastian risiko, tanpa memandang apakah sumber risiko itu dapat dikendalikan oleh organisasi atau tidak. Mungkin ada lebih dari satu jenis hasil keluaran yang dapat menimbulkan beragam dampak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Saudara sekalian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama adalah sumber risiko, baik yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian penyebab dan peristiwa, lalu ancaman dan peluang, kerentanan dan kapabilitas, perubahan konteks eksternal dan internal, indikator risiko yang mungkin timbul, sifat dan nilai aset serta sumber daya, konsekuensi dan dampak terhadap sasaran, batasan pengetahuan dan keandalan informasi, faktor terkait waktu, serta bias, asumsi, dan kepercayaan para pihak yang terlibat. Saudara sekalian, dalam hal identifikasi risiko, di sini identifikasi risiko itu berdasarkan kejadian masa lalu, ya. Kemudian berdasarkan juga kondisi masa depan, kemudian dengan cara melakukan analisis SWOT, ya. Nanti dicari apakah kekuatannya, kelemahannya, peluang dan tantangan perusahaan. Ya. Saudara sekalian, ketika dilakukan identifikasi risiko, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, apa yang dapat terjadi? Bagaimana hal tersebut terjadi? Mengapa hal tersebut terjadi? Dari mana sumber terjadinya hal tersebut? Nah, hasil identifikasi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, hasil identifikasi risiko itu kemudian dituangkan ke dalam risk register. Ya. Nah, jadi saudara akan harus mencari apa sih yang akan terjadi dalam hal ini yang berhubungan dengan risiko, ya. Bagaimana hal tersebut terjadi? Mengapa kok terjadi? Sumbernya dari mana kejadian tersebut? Saudara sekalian,
identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam proses penilaian risiko. Seperti yang tadi saya sudah tunjukkan ya di dalam gambar terdahulu di slide-slide awal. Nah, identifikasi risiko sebagai langkah awal dalam proses penilaian risiko ini untuk memunculkan atau mendeteksi kejadian risiko sedini mungkin, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kejutan. Ya. Kemudian, analisis risiko dapat mengembangkan pemahaman yang baik tentang kemungkinan sumber masalah atau sebaliknya peluang ya, yang akan memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, menguji dampak kuantitatif dan kualitatif dari identifikasi kejadian risiko yang merupakan langkah kedua dari proses penilaian risiko. Identifikasi terhadap risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bagan risk breakdown structure, kemudian daftar risiko yang umum yang terdapat dalam operasi perusahaan, pengetahuan dan pengalaman anggota tim, konsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai operasi perusahaan, kemudian teknik-teknik identifikasi risiko. Saudara dalam melakukan identifikasi risiko itu harus mempertimbangkan triggers, ya, gejala, tanda bahaya mengindikasikan apakah potensi risiko akan terjadi, ya. Termasuk response plan harus diimplementasikan. Nah, dalam hal teknik identifikasi risiko ini ada 3 bagian yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang kajian dokumen, kemudian teknik pencarian informasi, serta analisis stakeholder. Yang pertama untuk kajian dokumen, yaitu kita cek RJPP-nya, yaitu rencana jangka panjang perusahaan. Kemudian cek juga RKAP. Ya, RKAP itu adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan. Ya, kemudian Renstra atau rencana strategis dan target fungsi atau cabang, ya. Nah, bagaimana untuk mencari informasi? Ya, mencari informasi saudara lakukan yang pertama bisa dengan cara kuesioner. Buat kuesioner gitu ya, kemudian akan dijawab ya oleh bagian dari organisasi yang berkaitan. Kemudian bisa juga dengan brainstorming, ya. Bisa juga dengan teknik Delphi, lalu wawancara. Dan yang terakhir, teknik pencarian informasi bisa dengan root cause analysis, ya, yaitu metode analisis yang dipakai untuk menentukan penyebab utama suatu permasalahan dengan mengidentifikasi masalah yang paling umum atau paling terlihat kepada persoalan khusus yang merupakan akar dari permasalahan tersebut. Kemudian dalam analisis stakeholders, yaitu dengan menggunakan pendekatan analisis power dan interest terhadap pemangku kepentingan yang memiliki ekspektasi terhadap operasi perusahaan. Saudara sekalian, sumber risiko itu bisa berasal dari eksternal maupun internal organisasi. Untuk sumber risiko eksternal sebetulnya bisa saja dari kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ya, ekonomi, lingkungan, baik internasional, nasional, regional maupun lokal. Ya, bahkan bisa juga merupakan yang merupakan sumber risiko eksternal itu adalah faktor alam. Ya, terutama untuk organisasi bisnis yang bergerak di bidang pertanian. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk sumber risiko eksternal bisa dari ekonomi ya, boleh jadi dari pertumbuhan pasar ya, kemudian siklus ekonomi, kemudian tingkat bunga saham ya kan, dan seterusnya.
Kemudian untuk masalah politik dan regulasi bisa juga bermacam-macam ya. Jadi bisa jadi kebijakan pemerintah, kemudian tentang standar dan protokol dan lain-lain ya. Kemudian juga untuk supply ya, ini juga tentang adanya komponen, outsourcing, kontraktor ya, kemudian quality assurance, logistik, cost dan availability. Kemudian untuk teknologi bisa jadi tentang komunikasi, transportasi, hardware, software, security, ya, perubahan-perubahan dari teknologi, baik komunikasi, transportasi itu merupakan faktor eksternal, ya, faktor eksternal. Kemudian untuk kompetisi baik dari kompetisi sumber daya, skill, kemampuan, kompetensi, pendanaan, ya, posisi pasar, dan seterusnya. Kemudian untuk community itu tentang reputasi, ya, etika, partner, stakeholders, dan lain-lain. Adapun untuk sumber daya internal itu jadi bisa berasal dari internal organisasi. Ya, misalnya tentang people, ya. Di situ untuk risikonya bisa jadi tentang bagaimana kemampuan, skill, ya, integriti, loyalitas, ya, kemudian hubungan industrial, kompetensi, dan lain-lain ya. Itu adalah sumber risiko internal. Ya, jadi ada keterbatasan dana operasional misalnya, kemudian sumber daya yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai. Nah, itu juga merupakan kan risiko-risiko internal. Lalu data atau informasi ya tentang integritas, currency, relevansi, akses, penyimpanan, kualitas, timelines, dan lain-lain. Ya, kemudian juga sumber risiko internal lagi adalah tentang strategi, ya. Kemudian stakeholders management, kemudian leadership, ya, bagaimana visinya, kapabilitas manajemennya, kemampuan manajemen, ya. Bagaimana manajemen bisa melakukan inovasi, budayanya bagaimana, etika, effectiveness, komunikasi, dan seterusnya. Kemudian untuk proses produk atau jasa, kita bisa lihat dari mungkin keberadaan intellectual property, life cycle, inovasi, manajemen control, dan lain-lain. Kemudian untuk business result, ya, bisa kita lihat dari business objective, growth, sustainable development, performance, ya, kinerja, dan seterusnya. Saudara sekalian, dalam melakukan risiko, tim itu harus mempertimbangkan yang pertama tentang threats, ya, atau ancaman. Risiko yang akan berdampak negatif terhadap pencapaian target jika risiko tersebut terjadi. Yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah risk triggers, ya, yaitu pemicu risiko. Berupa gejala atau tanda bahaya yang mengindikasikan apakah suatu potensi risiko akan terjadi dan beberapa respon plans harus diimplementasikan. Saudara sekalian, proses identifikasi risiko itu akan menghasilkan risk register, di mana risk register adalah sebuah dokumen yang berisi hasil identifikasi risiko dan berbagai proses manajemen risiko yang berisi informasi dari waktu ke waktu. Nah, saudara sekalian, bicara tentang risk register, maka nanti risk register itu akan berisi ada nomor risiko, kode risiko, kemudian statusnya, merupakan ancaman atau peluang, lalu kelompok fungsi, tanggal identifikasi, sasaran, deskripsi risiko, penyebab risiko,
indikator resiko, ya, deskripsi dampak resiko, probabilitas dan dampak, ya, dan seterusnya. Nah, identifikasi risiko, ya, di sini kita bisa lihat ada terbagi menjadi risiko inherent, lalu risiko residual, dan risiko sekunder. Di mana inherent risk adalah risiko yang belum mendapat penanganan yang diharapkan dapat memperkecil probabilitas atau dampak dari suatu risiko. Sedangkan residual risk merupakan risiko yang tetap ada setelah tindakan penanganan terhadap risiko inherent. Kemudian yang berikutnya adalah risiko sekunder, yaitu risiko yang disebabkan oleh tindakan penanganan yang dilakukan pada risiko inherent. Selanjutnya, saudara, kita lihat metode mengukur risiko. Ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Di mana untuk metode kualitatif itu menggunakan aspek expert judgment, ya, dalam mengukur besaran suatu risiko. Saudara, mengukur risiko kualitatif ini relatif mudah, namun risiko bias itu akan besar, ya. Hasilnya tentu tidak akan seragam karena dia kualitatif, ya, tergantung kepada expert judgment seseorang, ya, yang mengukur risiko. Tapi kalau mengukur risiko secara kuantitatif itu menggunakan perhitungan berdasarkan berbagai tools, ya, bisa menggunakan alat ukur statistik untuk memperoleh pengukuran risiko. Kemudian metodenya itu lebih kompleks dengan hasil yang lebih terukur. Tapi kelemahannya itu dipengaruhi data masa lalu. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selalu saya ingatkan, saudara dapat memperdalam materi dengan cara membaca buku yang relevan dengan topik, ya. Saudara, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.